Dia dihadapkan pada pilihan menghancurkan kehidupan atau memperjuangkan kehidupan. Coba, kalau kita itu got kita bau, itu membuat kita itu nggak nyaman karena itu bakterinya banyak. Nah, apa yang dilakukan? Siramkan ekoenzi, hilang bau. Nah, langsung hilang sehingga mikroorganisme yang jelek yang bikin bau itu dimakan oleh dia. Coba, artinya apa? Artinya kita menyelamatkan lingkungan kita. Kebanyakan kita berbuat baik, walaupun orang-orang bilang, Bu, kok rajin banget buat ekoenzim lalu siram di got. Tapi kebaikan yang kita berikan untuk alam semesta tidak akan pernah terlupakan. Nah, November ini ada wujud gereja yang ketiga di Gereja Indonesia. Bagaimana kita memperjuangkan kehidupan seluruh semesta. Kenapa ekoenzim? Ini sederhana banget sih. Ini kan mengganggu kehidupan, siram saja. Sampah, bau banget, siram. Hilang. Kalau ada tikus mati, kita buang dulu tikusnya. Baru siram. Kan rugi kita kalau tikusnya disiram, berarti lebih banyak ekoenzim kan. Padahal buatnya 3 bulan. Gitu ya. Nah, bagaimana kita diajak? Kalau Laudato Si mengatakan dunia bernyanyi tentang cinta yang tak terbatas, bagaimana mungkin kita tidak peduli? Ketika kita sudah mendapatkan ini ya, bukan hanya kegiatan. Kalau kegiatan saja ekoenzim itu bosan hilang. Tapi kalau kita memang mau pertobatan ekologis kita, maka ekoenzim ini bisa membantu kita sedikit banyak untuk memelihara kehidupan. Pertobatan macam apa yang harus kita lakukan? Ini Fransiskus Assisi mengajak kita apa? Bagaimana iman yang merawat bumi. Pernahkah kita ini? Karena saya itu kemarin sempat berdebat dengan direktur rumah sakit Mr. Konstan. Dia sudah bilang begini, mangga banyak, aku tuh sebel banget. Habisin lalat katanya. Nanti diare katanya gitu toh. Saya bilang ini pemikiran yang keliru. Orang kesehatan mikirnya begitu. Kenapa mangga banyak? Karena saat ini ada perubahan dari panas banget nanti akan ke musim penghujan. Kita butuh vitamin C. Sedangkan si lalat itu datang memberitahu ini mau perubahan iklim. Dia duta alam. Kita nggak kita menganggap dia adalah solusi
rusuh, Iya. ya kan? Iya. Nah, membawa penyakit, padahal belum tentu dia bawa penyakit. Tubuh kita itu sudah lemah kok karena kita makan sembarangan. Coba kalau kita nggak makan sembarangan, penyakit itu di mana? Udaranya penyakit semua. Kalau kita kuat nggak apa-apa. Coba kayak COVID kemarin, wah, yang harus dikurung itu orang sakit, yang sepuh, yang punya penyakit banyak, harusnya itu. Sehat biar aja dengan matahari, kena matahari. Itu kami meneliti sampai COVID itu proteinnya itu 4, berarti sangat tipis, diselimuti oleh lemak yang sangat tipis. Nah, yang paling saya sebel, semprot desinfektan, semprot sehingga sebulan sekali dia bermutasi. Padahal nggak butuh, cuci tangan saja dengan sabun itu sudah akan melarutkan lemak. Kepanas matahari saja dia akan pecah. Maka orang berbondong-bondong ke matahari. Sekarang balik lagi kan, matahari dikutuk karena panas kan? Padahal waktu ini dulu COVID dulu cari-cari kita buang, pokoknya harus ini DD kan? Jemur. Coba apakah dia hanya dibutuhkan ketika COVID atau matahari itu dibutuhkan seluruh hidup kita sehingga kita kencang habis-habisan, panas banget, ini terik banget, ini banget gitu ya. Tapi apakah kita mensyukuri dengan teriknya panas matahari itu? Banyak virus itu habis karena apa? Dipecahkan itu. Nah, betapa kita ini nggak bersyukur kan? Taunya apa? Oh gitu aja. Padahal Tuhan sudah mengatur. Sekarang ini makin gila, berarti makin banyak bibit penyakit. Benar. Kenapa hidup kita itu sudah tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah? Nah, maka kita harus kembali. Mulailah dengan peradaban cinta, mulai berdamai dengan diri sendiri, mulai berdamai ke Allah. Coba, jika kita nepuk nyamuk, lihat, habis itu apa Pak? Habis itu apa Pak? Ini kan, Dipites. atau dimutilasi ya. Dimutilasi. Bukankah itu ada kekerasan dalam Diri, kita? iya. Nah, kalau sudah kayak gitu, kita masih nggak berdamai dengan diri. Maka saya seringkali membuat anak-anak diajak membuat ekoprint. Saya suruh mencari tanaman, daun silakan. Tapi minta izin dulu, artinya minta izin dengan pohon, minta. Iya. Habis itu sudah kita amati aja. Silakan pilih batu, jangan kasih alat dengan dia. Pilih batu. Nah, kenapa? Karena setiap yang kita tertarik itu ada aromanya. Ketika kita lakukan itu keluar aroma itu. Nah, anak itu berdamai atau tidak ketahuan. Ketahuannya dari mana? Ketika dia mukul tuh, mukul, ya ini pasti ada sesuatu. Kita tinggal tandain aja, ini satu, ini satu. Tapi kalau dia buat sampai kain bolong, ini anak harus cepatnya kita tolong. Ada anak yang stresnya itu masih bisa lah kita ini ya. Tapi kalau sudah sampai dia pakai benda yang tajam, batu itu batu yang tajam sekali, lalu pukulannya itu ini sudah harus ini. Biasanya langsung ciduk dulu sendiri kan. Dia cerita, kenapa kau pilih ini? Kenapa kau tertarik ini? Lalu kita ceritakan. Nah, inilah peradaban cinta sebetulnya untuk menuju ke sana. Dan itulah yang namanya ekologi integral. Dalam Laudato Si 225 dikatakan ekologi integral berarti meluangkan waktu untuk menemukan kembali keselarasan yang jernih dengan dunia ciptaan, untuk merenungkan gaya hidup kita dan cita-cita kita, untuk menatap pencipta yang hidup di tengah kita,
dalam lingkungan kita yang kehadirannya tidak dibuat-buat, melainkan ditemukan, disingkapkan. Saat ini kita rekoleksi apa? Ekonomi bukan hanya buat ekoensi. Kenapa saya nggak mau langsung membuat? Karena kalau hanya membuat nggak ada artinya apapun. Tapi kalau kita sambil seperti ini rekoleksi. Kita membuat menyadari betapa Allah mencintai kita itu dengan sangat luar biasa. Lalu apakah kita malas membuat ini? Pertanyaan itu kan. Seringkali pelatihan-pelatihan itu berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena orang nggak punya spiritnya. Sedangkan saya nggak mau. Rugi saya kesini kalau nggak ada hasil, rugi. Benar? Kalau saya kesini nggak ada hasil, rugi. Kenapa ruginya? Lebih baik saya melayani tempat lain. Karena yang pasti itu investasi saya itu. Jadi waktu lalu saya bilang waktu saya jadi guru di Tarakanita selama 13 tahun, saya selalu pesan apa? Tolong kalau saya mati kasih saya kapur di tangan saya. Ini untuk apa? Untuk membuka pintu surga. Kenapa Santo Petrus itu? Saya bilang, Santo Petrus, aku sudah buat ini. Investasiku adalah anak-anak. Mereka menjadi begini. Nah, itu investasi. Sekarang nggak perlu, karena saya tahu membawa tubuh saya, membawa semua mikroorganisme yang hidup. Jadi saya datang, mungkin bersama dengan seluruh alam semesta. Kenapa? Karena kita memelihara dia. Nah, andai itu yang kita lakukan, bukankah ketika kita mati kita akan diiringi oleh seluruh ciptaan? Kalau itu yang terjadi, kita buat ekoensi itu sangat kecil kan? Berapa menit sih? Tapi efeknya luar biasa. Nah, itu ya. Jadi bagaimana saya minta waktu 3 jam dengan Romo Budi, nggak tanggung-tanggung. 1 jam untuk spiritualitasnya, pembuatannya, lalu pemanfaatannya. Kenapa itu harus terjadi? Buat saja nggak tahu manfaatnya. Ya, jadi kalau mau coba nanti siapa yang luka, sekarang lukanya masih berdarah, masukkan di situ, langsung makan. Jadi ibu-ibu kalau kena pisau, nggak usah susah-susah. Ini ekoensi itu harus ada di dapur. Bapak-bapak kalau ke kebun jangan lupa bawa ekoensi. Kenapa? Benar, sakit gigi nggak usah susah, itu dikumur itu hilang sakit gigi. Coba